Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan kemurahan-Nya yang senantiasa dinyatakan bagi kita semua. Betapa tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah menjalani tahun 2020 ini, dan saat ini kita berada pada hari yang ke-331. Ya, karena tahun ini jumlahnya 366 hari. Itu patut kita syukuri Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, bahwa kita hampir selesai menjalani tahun ini, dan tidak lama lagi kita memasuki tahun baru jika Tuhan berkenan. Dan semua itu karena penyertaan dan tuntunan kasih sayangnya bagi kita semua. Dan malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali dihimpunkan dalam persekutuan orang percaya oleh keluarga Ibu terkasih Ibu Lince Pangala dalam persekutuan kebaktian ibadah rumah tangga. Karena itu mari kita siapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita untuk mengambil bagian dalam ibadah ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kirung Jemaat nomor 10. Saudara-saudara, kita memulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26, baitnya yang pertama, Mampirlah dengar doaku Yesus penebus. Kita akan berdoa untuk pelayanan firman Tuhan, memohon pimpinan dan pencerahan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami kembali datang bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Mensyukuri segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena malam ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mengambil bagian, bersekutu memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan orang percaya.
Dan di dalamnya ya Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu lewat pujian kami. Dan kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Allah Roh Kudus, baharui hati kami, pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu malam ini, dapat kami pahami dan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Segala kelemahan kami, keterbatasan dan ketidaklayakan pada diri kami percayakan kepada Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini, saya telah pilih dari 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan bunyinya demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, dan manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia mendengar dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca malam ini, kita akan renungkan dalam satu tema: tidak tawar hati menghadapi tantangan hidup. Tidak tawar hati menghadapi tantangan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terjadinya berbagai macam persoalan dalam hidup dapat membuat seseorang menjadi tawar hati. Ya, tawar hati dapat diartikan hilangnya minat atau semangat, putus asa, tidak antusias, tidak mau peduli, tidak bergairah, hatinya dingin dan lain sebagainya. Dan itu adalah bagian dari pergumulan kehidupan. Ya, ketika orang mengalami tawar hati, maka itu adalah bagian dari pergumulan kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengatasi masalah tersebut? Kita akan belajar dari Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini. Sebagai seorang rasul yang dipanggil oleh Allah, Rasul Paulus mengalami banyak kesulitan, tantangan, penderitaan dalam memberitakan Injil Allah kepada bangsa-bangsa lain. Akan tetapi ia meyakini bahwa Allah yang sudah memanggil dia dan memberikan kepercayaan itu akan tetap menyertai dan membela dalam perjalanan misinya, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat 2 Korintus ini Rasul Paulus membeberkan kesulitan, penderitaan yang dialami dalam perjalanan misinya. Ya, itu secara jelas ditulis di dalam 2 Korintus pasal 11. Ya. Di sana menuliskan tentang berbagai macam penderitaan dan pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus dalam misinya. Yang diantaranya mengalami kapal karam, ya, terkatung-katung di tengah laut, tetapi Allah tetap menolong. Disesa oleh orang Yahudi,
ya, dan sampai dirajam batu dan diseret keluar karena orang-orang menyangka dia telah mati. Ia mengalami apa yang namanya kelaparan, kedinginan, kurang tidur, bekerja berat, dan lain sebagainya. Ya, itu dipaparkan dengan jelas di dalam 2 Korintus pasal 11. Ya, mulai dari ayat yang ke-24. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, selain itu juga Rasul Paulus mengalami tantangan dari dalam jemaat. Ada orang-orang yang mempertanyakan status kewibawaan kerasulan dari Paulus. Itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Ya. Hal lain yang menyebabkan jemaat Korintus mengkritik Paulus adalah keputusannya untuk tidak bergantung secara finansial kepada mereka. Itu juga di dalam Korintus pasal 11. Ya. Akan tetapi semua itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi tawar hati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa dalam menghadapi semua itu. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah yang menjadi rahasia Rasul Paulus tetap tidak tawar hati? Ya, hal pertama adalah memiliki pilihan yang tepat. Secara alamiah, manusia lahiriah atau tubuh jasmani akan menjadi lemah dan mengalami penurunan sejalan dengan berjalannya waktu. Ini merupakan hukum alam yang tidak dapat ditentang. Setiap manusia akan menjadi tua dan mengalami penurunan fisik. Akan tetapi Rasul Paulus mengambil satu pilihan yang tepat, yaitu walaupun manusia lahiriahnya semakin merosot, manusia batiniahnya semakin diperbaharui dan diperkuat. Ada 2 pilihan bagi manusia, yaitu apakah manusia batiniahnya semakin diperbaharui atau semakin menurun seiring dengan menurunnya manusia lahiriah yang diterpa usia. Jikalau seorang tetap melekat pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, manusia batiniahnya semakin diperbaharui walaupun manusia lahiriahnya semakin merosot karena usia. Sebaliknya, jikalau seseorang semakin jauh dari Tuhan, mengandalkan diri sendiri, kepandaian, kekayaan, jabatan, penampilan, dan lain-lain, meninggalkan Tuhan, manusia batiniahnya semakin menurun ketika manusia lahiriahnya semakin menurun juga karena usia. Rasul Paulus tidak menjadi tawar hati. Ia tidak menjadi lemah dan berputus asa di tengah kesulitan dan penderitaan yang dia alami dalam menjalankan panggilannya. Ia mengetahui bahwa di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, manusia batiniahnya semakin dibaharui walaupun manusia lahiriahnya semakin menurun karena usia. Ya, Nabi Yesaya berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Dipandang dari sisi rohani, kehidupan merupakan sebuah perjalanan, ya, merupakan sebuah gerak mendaki bukit menuju kepada hadirat Allah. Ya, manusia tidak perlu takut terhadap tahun-tahun yang akan datang, karena tahun-tahun itu akan membawanya makin dekat, tidak kepada kematian tetapi kepada Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup ini kita harus selalu memiliki pilihan yang tepat, yaitu selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua adalah memiliki pengharapan.
Rasul Paulus memiliki pengharapan bahwa penderitaan yang dialaminya turut mengerjakan kemuliaan kekal nanti. Paulus meyakini bahwa penderitaan dan kesulitan yang dia alami tidaklah sia-sia. Dia meyakini bahwa Allah turut bekerja melalui kesulitan dan penderitaan yang dia alami untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Dia juga meyakini bahwa penderitaan sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan nanti. Ya. Mengapa Rasul Paulus tidak menghindar dari penderitaan yang ada, yang dia alami? Karena dia mengetahui bahwa sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak dapat hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi dia. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia datang ke dunia ini mengambil bagian dalam penderitaan. Di dalam penderitaannya itu, dia mengerjakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Di dalam Kristus, penderitaan itu adalah panggilan dan karunia. Pengharapan membuat seseorang tidak mudah menyerah begitu saja. Ya, begitu juga dengan Rasul Paulus. Pengharapan yang benar terhadap berbagai macam penderitaan yang turut mengerjakan kemuliaan kekal. Itulah yang membuat Rasul Paulus tidak tawar hati dalam menghadapi penderitaan, bahkan ketika maut mengancam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlunya untuk kita selalu memiliki pengharapan dalam kehidupan kita. Pengharapan adalah kekuatan tersendiri bagi setiap orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga adalah memiliki cara pandang kekekalan. Rasul Paulus tidak memfokuskan pandangannya pada apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kelihatan. Menurut Paulus, apa yang kelihatan adalah sementara, sedangkan apa yang tidak kelihatan adalah kekal. Oleh karena itu, dia tidak memfokuskan pandangannya pada perkara yang duniawi, melainkan memfokuskan pandangannya pada perkara surgawi. Cara pandang kekekalan itulah yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Segala sesuatu yang dia lakukan, termasuk panggilannya sebagai seorang rasul, dilakukannya dengan cara pandang kekekalan, dilakukannya dengan perspektif kekekalan. Dia melakukan semua itu karena dia melihat jauh kepada kekekalan. Dia tidak mengejar upah duniawi, tetapi dia mengejar upah surgawi. Ya, begitu juga dengan salah satu tokoh terkenal dalam Perjanjian Lama, yaitu Musa. Ya, pemimpin yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Musa lebih memilih menderita bersama dengan orang Israel daripada hidup senang bersama dengan putri Firaun, karena pandangannya ia tujukan kepada perkara yang tidak kelihatan. Dia tidak memandang kepada perkara yang kelihatan, yaitu putri Firaun yang cantik dan kaya. Akan tetapi ia mengarahkan pandangannya pada apa yang tidak kelihatan, upah surgawi. Cara pandang kekekalan, perspektif kekekalan itulah yang memotivasi Rasul Paulus untuk tetap maju dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan panggilannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai murid Kristus, memiliki panggilan masing-masing yang harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Akan tetapi, dalam menjalankan panggilan itu, seringkali kita harus menghadapi apa yang disebut kesulitan, penderitaan, tantangan. Sebagaimana Rasul Paulus tidak tawar hati dalam menghadapi semuanya itu, kita boleh diingatkan supaya tidak tawar hati dalam menjalankan panggilan Allah kepada kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus bukan berarti bahwa kita akan menjalani hidup ini hanya dengan
mulus-mulus saja, tetapi di dalamnya kita harus akui bahwa di dalamnya ada pergumulan dan persoalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa ketika kita tidak memfokuskan iman kita kepada Tuhan, maka kita bisa saja tawar hati dalam menghadapi tantangan kehidupan. Agar kita tidak tawar hati di tengah-tengah tantangan hidup, karena panggilan kita sebagai orang percaya, maka mari kita berteladan kepada Rasul Paulus. Mari kita memiliki pilihan yang tepat, bersandar kepada Allah, memiliki pengharapan kepada Yesus Kristus, dan memiliki cara pandang kekekalan. Dengan demikian, tantangan apapun yang diperhadapkan kepada kita, kita akan mampu lalui dengan iman bersama dengan Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin untuk saat teduh kita. Meresponi perenungan firman Tuhan sambil kita membawa ungkapan syukur kita lewat persembahan syukur, kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 281 baitnya yang pertama. Kita akan berdoa mendukung pokok-pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga Ibu terkasih, orang tua terkasih Ibu Linje Pangala. Kita berdoa. Kembali kami datang menaikkan syukur kami ya Tuhan atas segala kemurahan yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Malam ini Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan firman-Mu telah hadir menyapa kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa ketika kami membuka hati kami senantiasa dituntun oleh firman Tuhan, maka hidup kami akan selalu diperkenan Tuhan. Karena itu ya Allah, biarlah kuasa Roh Kudus selalu menerangi hati kami, menuntun kami, dan memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami pun bersyukur malam ini karena kami masih dimungkinkan oleh Tuhan bersama dengan keluarga kami, keluarga Ibu terkasih Ibu Linje Pangala atau Nenek Riri. Kami bersyukur karena keluarga kami bersedia menghimpunkan kami dalam persekutuan ini. Karena itu ya Allah, pada kesempatan ini kami satukan hati kami berdoa bagi mereka. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi mereka, sehingga mereka semua dalam keadaan sehat penuh selamat. Terima kasih ya Allah. Kami percayakan kehidupan keluarga kami, keluarga Ibu terkasih, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan terus melanjutkan pemeliharaan bagi orang tua terkasih kami di dalam menjalani masa tua ya Tuhan. Senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan, terutama kekuatan iman, agar masa tua tidak menjadi penghalang baginya untuk senantiasa memuliakan Engkau dalam hidupnya.
Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang ada di Jayapura, di Palu, di Kalimantan, dan dimanapun mereka berada, senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga kendati berjauhan dengan orang tua terkasih yang ada di Makassar, tetapi kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa dinyatakan dan mempersatukan mereka. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak cucu dalam pendidikan, diberkati oleh Tuhan, sehingga cucu-cucu terkasih dapat berjuang dengan baik, menggapai masa depan penuh harapan yang Tuhan rancangkan bagi anak-anak Tuhan. Halangan apapun yang terjadi saat ini, kami percaya tidak menjadi penghalang berarti bagi anak-anak Tuhan untuk tetap mengenyam pendidikan. Kami berdoa ya Tuhan untuk cucu Nober dalam pendidikan dan sedang dalam persiapan prola. Kami percayakan dalam tangan kuasa Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, sehingga di dalam persiapannya ya Tuhan dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dan kami percaya Tuhan akan menyertainya. Bapa di sorga, kami berdoa jikalau sekiranya ada pergumulan-pergumulan lain yang dihadapi oleh orang tua terkasih kami bersama dengan anak dan cucu, kami mohon Tuhan berikan kekuatan kepada mereka agar mereka mampu keluar sebagai pemenang dari setiap pergumulan kehidupan yang ada. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, pekerjaan, kami mohon Tuhan buka jalan, karena kami percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak Tuhan, keluar dari setiap pergumulan persoalan yang ada. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit seperti yang dialami Ibu terkasih Ibu Martina Bura, Mama Eki, Bapak Andarias Kombong Kila, Adrian Petrus Toding, Albert Musa, Ibu M. Gappa, Rai Tiranda, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami pergumulan yang sama. Tuhan, kami mohon pulihkan keadaan mereka, jawab kerinduan mereka untuk memperoleh kepulihan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, karuniakan damai sejahtera. Bagi pemerintah kami, karuniakan hikmat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kami mohon Tuhan berkenan dan memberkati agar semuanya dapat ditata dan dikelola dengan jujur dan adil untuk menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, bagi tim IT diberikan kekuatan oleh Tuhan agar mereka senantiasa bersedia, siap sedia mengemban tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, harapan kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar, karena kami datang berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama dengan Dia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lampau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita kembali berdiri. Kita mengakhiri ibadah persekutuan kita malam ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 406, baitnya yang pertama.
Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah persekutuan kita malam ini. Terima kasih kepada keluarga Ibu terkasih Ibu Lince Pangala yang sudah menghimpunkan kita. Juga terima kasih kepada setiap jemaat Tuhan yang senantiasa setia mengambil bagian dalam persekutuan ibadah yang dilaksanakan secara online. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki minggu-minggu Advent ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.